Ada mobil, gadekan dulu, berangkat. Qom Kilama, kaget saya tadi waktu bilang Qom Kilama. Suatu kali Roh Kudus nyatakan kepada saya bahwa pusatnya setan di Papua itu di Qom Kilama. Ngeri sekali waktu dia tunjukkan itu. Maka itu ketika kerusuhan ribut besar di sana, pertama kali sejarah di Papua, pendeta dibunuh oleh orang Kristen di dalam gereja. Itu di Qom Kilama. Ini sudah setan betul. Jadi logika kita harus tundukkan. Siapa yang bisa mengerti pikiran Yahweh? Puji Tuhan, kita memiliki pikiran Kristus. Saya baca ayat yang ke-14. Tetapi manusia siapa? Duniawi. Itulah Kristen yang setengah-setengah. Kalau Minggu surga, Senin sampai Sabtu neraka. Jadi nggak pernah stabil. Tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari Roh Tuhan. Karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan. Betul. Kalau kita bicara dengan orang yang pakai logika, ngomong tentang Tuhan, nggak masuk logika semua, bodoh semua itu. Karena nggak masuk akal apa yang dibuat. Tapi puji Tuhan, kita diberi ngerti pikiran dia. Dan ia tidak dapat memahaminya, sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Tetapi inilah kita, manusia apa? Rohani, menilai segala sesuatu, tetapi ia sendiri tidak bisa. Ada kata itu sebetulnya, tidak bisa dinilai oleh orang lain. Jadi kalau orang nggak tinggal dalam Roh Kudus, orang itu bukan orang rohani, nggak akan ngerti lihat kita hidup. Karena dihitung pakai ilmu apa saja nggak akan ketemu. Maka itu terus tundukkan logika kita, minta Roh Kudus menerangi terus dari hari ke hari pikiran kita, logika kita. Roh Kudus terus bekerja dalam hidup ini. Itu akan indah dan menyenangkan. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya oleh Roh. Menyatakan apa? Menyatakannya. Nyanyi itu ayat 9. Ada apa di 9? Apa yang Bapa sediakan buat kita selalu yang mata tidak pernah lihat, 2 tidak pernah didengar oleh telinga, 3 tidak pernah timbul dalam hati manusia. Itu semua yang disediakan Tuhan dan Bapa buat kita yang mengasihi Dia. Segala sesuatu yang memenuhi 3 kriteria itu, mata tidak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah mikir, itu artinya baru. Artinya belum pernah ada di dunia manapun juga. Tiba-tiba aja, mata nggak pernah lihat, telinga nggak pernah dengar, hati nggak pernah ngerti apa-apa. Hebat sekali. Nah, bagaimana itu bisa terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya cuma satu. Karena kepada kita Tuhan telah menyatakannya. Nyanyi 9 itu. Oleh siapa? Roh. Sebab Roh itu bagaimana? Menyelidiki segala berapa hal? Segala sesuatu. Bahkan hal-hal yang apa lagi? Yang tersembunyi dalam diri Tuhan kita. Saudara, ini dahsyat betul. Coba salah seorang baca dulu Amsal 25 ayat 2. Beri tanda 1 Korintus 2. Amsal 25 ayat yang kedua. Coba dibaca. Maka itu menjadi orang Kristen, jangan mau hal-hal yang enteng-enteng, yang gampang-gampang, yang ringan-ringan. Katakan amin. Amin. Carilah yang sulit-sulit. Malah ketika orang gak suka engkau tentu, kita yang suka. Wah, itu luar biasa. Sudah, salah seorang silakan. Amsal 25 ayat 2. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Kemuliaan Tuhan kita itu bukan tepuk tangan. Banyak gereja karismatik ngawur, beri kemuliaan buat Tuhan, tepuk gitu. Bukan. Kemuliaan Tuhan itu merahasiakan berapa hal, tapi kemuliaan raja-raja. 1 Petrus 2:9. Saudara saya adalah raja-raja, imamat yang raja. Jadi kemuliaan kita sebagai gerejanya itu apa? Menyelidiki yang Tuhan rahasiakan. Nah, ayat 10 1 Korintus 2, hanya Roh Kudus yang mampu menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Bapa kita. Selidiki itu. Kata menyelidiki berarti enggak yang ringan-ringan dalam hidup. Saudara, maka itu ketika banyak orang tanya, maaf ini teman-teman pendeta yang seangkatan dengan saya, dia heran, mereka heran, lihat saya sampai sekarang seperti ini. Nah, saya bilang pada mereka, saya sebagai hamba Tuhan punya prinsip dari dulu. Saya bukan sombong, tapi karena saya percaya 1 Korintus 2:9. Dari dulu saya punya prinsip, saya tidak akan mengerjakan yang sudah dikerjakan orang lain. Lagi sekali, bukan sombong.
Karena yang Papa janjikan seperti itu. Yang mata tidak pernah lihat, yang telinga nggak pernah dengar, yang nggak pernah timbul dalam hati, itu berarti orang sudah kerjakan atau belum? Belum. Begitu kenapa sampai jadi sekolah berasrama dari taman kanak-kanak di Papua ini? Belum ada orang ngerjakan itu. Karena Roh Kudus, saya senang hal-hal yang sulit. Makin sulit, makin berat, makin tersembunyi, saya makin kejar. Karena itu target. Dan itulah kemuliaan kita. Bukan cuma kemuliaan dia. Kemuliaan dia jelas merahasiakan salah satu. Tapi kemuliaan kita membongkar yang dirahasiakan itu. Maka itu jangan ngerjakan hal yang sama terus. Minta Roh Kudus. Ayat 11. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Tuhan selain roh Tuhan. Jadi seharusnya orang-orang Pentekoste itu orang-orang hebat. Roh Kudusnya dibelenggu, diberangus hanya untuk bahasa roh dan penglihatan saja. Padahal Roh Kudus punya fungsi lebih daripada itu. Katakan amin. Amin. Yang luar biasa menyelidiki. Jadi Roh Kudus yang bersama dengan kita itu dahsyat dan itu aja. Amin. Dia akan bongkar semua yang dirahasiakan itu tadi. 11, sekarang 12 ya. Kita tidak menerima roh dunia. Kembali kata dunia, kata Mesir diulang. Tetapi roh yang berasal dari Tuhan, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Tuhan kepada kita. Dan karena kami bagaimana menafsirkan, ya, mencoba tahu. Kata menafsir itu membuka, membongkar hal-hal rohani kepada mereka yang mempunyai roh. Kami berkata-kata tentang karunia-karunia Tuhan dengan perkataan yang bukan diajarkan kepada kami oleh hikmat manusia. Kembali tetapi diajar oleh siapa? Roh. Dan 14 tadi kita sudah baca. Jadi mulai hari ini saudara, Roh Kudus itu pribadi yang luar biasa, pribadi yang sangat hebat dalam hidup. Percayalah untuk itu. Dengarkan dia menuntun kita untuk apa saja. Kita akan kagum nanti mengikuti dia. Sangat indah dan itu sungguh menyenangkan. Ayat yang terakhir, bagaimana Roh Kudus ini? Yohanes 14 ayat 26. Dari tadi kita sudah menemukan segala sesuatu. Ya, masih ingat tadi 1 Korintus 2:10, roh itu menyelidiki berapa hal? Segala sesuatu. Sekarang lihat pasal 14 ayat 26. Silakan dibaca. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan. Dua fungsi yang hebat di ayat ini. Pertama saya belajar berapa tahun yang lalu. Disebut siapa Pak Roh Kudus itu namanya? Penghibur. P-nya huruf besar. Berarti ini nama. Nah sebetulnya kalau penghibur itu kerjaannya apa? Menghibur. Tapi mengapa dia mengajar? Tetapi penghibur itu, yaitu Roh Kudus yang diutus oleh Bapa dalam namaku, apabila datang dia akan mengajar. Di kota-kota besar, saya berkata kepada banyak orang tua, mama tidak boleh ngajar anak, anaknya malah bodoh. Kenapa? Hampir semua mama kalau ngajar anak pasti bentak-bentak. Iya tidak. Anak dibentak itu malah nggak bisa pintar, langsung buntu pikirannya. Justru mengajar yang benar itu menghibur anak. Kalau anak dihibur, senang belajar. Waktu dia dengar saya ngajar ayat ini, dia pulang praktek. Karena selama ini anaknya gak pintar-pintar. Karena istri kalau ngajar itu bentar-bentar. Setelah dia pengajaran ini, dia ngambil teori. Tapi saya belajar juga dari orang ini nama Timothy. Jadi sejak itu Pak, saya ngajar anak saya itu pakai kata Batman. Batman terbang mengambil 5 telur, dicuri 2 oleh Robin, tinggal berapa telurnya? 3. Langsung ngerti dong. Pakai cara itu. Karena anak senang Spiderman. Pakai cara Spiderman. Oh hebat juga. Jadi mengajar itu harus menghibur supaya anak nggak bodoh. Jangan dibentak-bentak, nggak akan ngerti malah. Apalagi pakai pukulan, wah langsung buntu sudah nggak tahu apa-apa. Mama dengar kan saya ngajar anak. Betul nggak Wan? Nah itu. Jadi tahu ya. Karena Mamanya luar biasa. Nah itu cara pengajaran luar biasa, menghibur, menyenangkan anak, dibuat senang akan belajar.
Saudara, sejarah taman kanak-kanak